Kami belajar bertahun-tahun, menyusun mimpi perlahan. Tapi ketika semua ditentukan oleh satu hari, satu ruang, satu lembar kertas, apakah itu keadilan? Apakah itu pendidikan? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Kartika Putri. Berdirinya kami di sini untuk menolak wacana diberlakukannya kembali ujian nasional sebagai metode evaluasi pendidikan di Indonesia. Kami membuka dengan kutipan dari Tan Malaka. Tujuan pendidikan adalah mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Juri, pendidikan itu bukan sekedar angka. Ini tentang membentuk manusia yang utuh dari cara berpikir, bersikap, hingga merasakan. Maka, ketika pemerintah berencana mengembalikan sistem UN yang kaku dan seragam, kami menyatakan bahwa itu langkah mundur. Mengapa? Karena UN bertentangan dengan prinsip evaluasi pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun UN hanya menyentuh satu aspek pengetahuan, dan itu pun melalui metode hafalan semata. Selain itu juri, sistem UN tidak adaptif terhadap kegeragaman kondisi siswa, baik dari segi cara belajar, lingkungan, maupun akses pendidikan. Bahkan, setelah diberlakukannya kurikulum merdeka yang menekankan proyek dan praktik, tiba-tiba saja siswa dihadapkan pada ujian seragam yang menihilkan kreativitas. Oleh sebabnya, kami menolak kembalinya UN sebagai metode evaluasi nasional. Masih terkait UN, meski terkendala infrastruktur dan transportasi, SMP Swadaya di Pulau Ajau, Desa Hobong, Kabupaten. Pelaksanaan ujian nasional hari pertama di SMP Swadaya Desa Hobong ini sempat terlambat setengah jam karena soal ujian terlambat diambil. Selain itu, pelaksanaan ujian pun sempat terganggu karena kurangnya peralatan tulis di sekolah tersebut. Daftar namanya, kita mau isi daftar aja susah, kita mau cari bensin. Siswa pun mengaku mengalami kesulitan saat mengerjakan soal bahasa Indonesia di hari pertama ujian nasional. Bertolak dari dermaga Enggele menuju ke mereka pun mengaku kesulitan mengerjakan soal ujian tersebut. Banyak yang susah juga. Ini berbeda waktu sih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Sebagai pembicara kedua, saya Trisna menolak mosi perdebatan pada kali ini. Saya akan memperkuat argumen rekan saya dengan membahas dampak psikologis ujian nasional dan ketimpangan dalam pelaksanaannya. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan membawakan 2 poin sanggahan. Yang pertama, dari sisi psikologis. Ujian nasional telah terbukti menjadi sumber tekanan yang sangat luar biasa bagi siswanya. Bukan hanya stres ataupun kecemasan saja, tetapi juga berdampak sangat fatal. Contoh nyatanya saja Dewan Juri yang terhormat, pada 2018, seorang siswa SMP di Klaten nekat bunuh diri karena takut nilai ujian nasionalnya buruk dan menghadapi berbagai tekanan dari kedua orang tuanya. Ini adalah bukan kasus 1 ataupun 2, tetapi tekanan untuk lulus dalam 1 kali ujian membuat banyaknya siswa kehilangan semangat belajar dan justru trauma pada proses pendidikan. Masuk pada poin yang kedua, dari sisi ketimpangan, ujian nasional mensyaratkan semua siswa diuji dengan standar yang sama. Padahal kondisi sekolah di Indonesia sangatlah timpang. Sekolah-sekolah di kota besar mempunyai fasilitas yang lengkap, guru berkualitas. Tetapi di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal seperti Papua, bahkan listrik dan internet pun masih terbatas. Seperti contoh Kabupaten Duga dan Yalimo, misalnya pernah mendapatkan nilai terendah nasional pada saat ujian nasional. Apakah ini salah siswanya? Tentu saja tidak. Ketimpangan ini membuat ujian nasional bukan hanya tidak adil, tapi juga menyakitkan bagi mereka yang berada di wilayah yang tertinggal. Maka, jika pihak pemerintah nanti berkata bahwa
ujian nasional penting untuk mengukur kualitas, maka saya akan dengan tegas menjawab bahwa kualitas tidak akan pernah adil tanpa pemerataan. Kebijakan ini selayaknya bunga mawar, indah tampaknya namun sejatinya tajam dan berpotensi berbahaya. Di sini kami mendukung evaluasi pendidikan tapi melalui metode manusiawi dan relevan seperti asesmen nasional yang lebih komprehensif dan berbasis proses bukan hanya hasil semata. Saya Trisna, saya sangat tidak setuju jika ujian nasional ini kembali diberlakukan. Saya bangga berada di tim kontra. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Saya Rina, selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Tugas saya adalah merangkum keseluruhan posisi tim kontra dan menunjukkan mengapa tim kami layak untuk memenangkan debat kali ini. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat kembali argumen kami. Yang dimana yang pertama, pembicara pertama menjelaskan bahwasanya UN hanya mengukur pada satu aspek pendidikan saja dan tentunya itu bertentangan dengan hukum Undang-Undang Sisdiknas yang dimana hukum itu mencakup seperti sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Dan UN tidak sesuai dengan kurikulum merdeka saat ini. Pembicara kedua juga menunjukkan bukti nyata bahwasanya UN itu dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti stres berlebihan, bahkan kasus terberatnya adalah kehilangan nyawa Dewan Juri yang terhormat. Bukankah itu sangat miris Dewan Juri yang terhormat? Serta UN itu dapat memperlebar jurang ketimpangan pendidikan. Sebaliknya Dewan Juri yang terhormat, kami membayangkan pihak pemerintah mungkin akan berkata, UN itu penting untuk standarisasi nasional. Tapi kami akan bertanya balik, standar seperti apa yang adil jika kondisi sekolah dan siswa saja tidak pernah sama? Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan sekolah mulai dari perkotaan, perdesaan, dan juga pelosok-pelosok sana, seperti di Papua contohnya. Bukankah cara mengejar tiap sekolah itu berbeda? Lalu, bagaimana kita bisa menyamaratakan nilai dengan satu kali ujian saja? Bukankah itu kejam Dewan Juri yang terhormat? Atau mungkin mereka bisa saja bilang, tanpa UN, kualitas pendidikan itu sulit untuk diukur. Maka akan kami jawab, kualitas pendidikan itu bisa diukur, tapi melalui sistem yang tidak membebani siswa. Seperti solusi yang bisa kami berikan, yakni asesmen nasional. Asesmen nasional ini mengukur karakter, numerasi, literasi, dan kondisi belajar pada siswa. Tidak seperti ujian nasional yang berfokus pada hasilnya saja, tanpa melihat bagaimana proses kita untuk mencapai nilai tersebut. Pemerintah seharusnya berfokus pada 1. Peningkatan kualitas guru, 2. Pemerataan fasilitas, dan 3. Stabilitas kebijakan pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, kesimpulannya bahwasanya kembalinya UN justru membawa lebih banyak masalah, seperti stres berlebihan, bahkan seperti kasus terberat yang saya katakan tadi, dan juga ketimpangan, dan yang terakhir ketidaksesuaian dengan arah reformasi pendidikan saat ini Dewan Juri. Dewan Juri, pendidikan harus membebaskan, bukan menekan. Membangun manusia utuh, bukan sekedar angka. Karena itu, saya Rina di sini berdiri tegas menolak ujian nasional. Sekian dari saya, terima kasih.